Kenapa kok khobar jumlah? Nah, karena setiap khobar yang terbentuk daripada khobar guer mufrad jumlah, kita kasih makna awalnya itu dengan iku. Tuh, iku tetap atau iku setengah. Nah, untuk makna khobar guer mufrad syibah jumlah. Atau mungkin maknanya itu iku kaya. Nah, atau suatu susunan kalimat yang diawali dengan kalimat isim yang berkedudukan sebagai mubtada. Contohnya adalah lafaz Zaidun qaimun. Nah, di sini ada lafaz Zaidun qaimun. nah. Atau ada kana gak di permulaan lafaz Zaidun jariyatun zahibatun? Oh, tidak ada. Berarti bukan khobar kana. Khobar ina bukan, khobar kana bukan. Atau ini ada khobar mubtada. Nah, kita lihat sebelum iku ada mubtada tidak? Oh, ada. Ini Zaidun sebagai mubtada. Maka kita pastikan bahwa jariyatuhu ini adalah khobar mubtada. Seperti itu. Nah. Jadi ketika ada khobar yang terbentuk daripada susunan fi'il dan fa'il, itu dinamai dengan khobar jumlah fi'liyah. Yang asal mula daripada khobar jumlah fi'liyah itu adalah daripada khobar guer mufrad masuk kepada kategori jumlah, jumlahnya itu jumlah fi'liyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurah limpahkan kepada kita semua ridha, maghfirah, rahmat dan pertolongan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin, ya Allahu ya Rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan dan pada video kali ini di sini kita akan melanjutkan kembali bahasan video yang kemarin kita tunda, masih di dalam membahas rahasia atau kata kunci yang terkandung di dalam rumus iku. Nah, hadirin kaum muslimin, alhamdulillah pada kesempatan dan pada video yang sebelumnya kita sudah membahas 3 rahasia yang terkandung di dalam rumus iku, yaitu yang pertama khobar mubtada, yang kedua khobar kana wa akhwatuha, dan khobaru inna wa akhwatuha. Insya Allah pada kesempatan dan pada video kali ini di sini kita akan membahas rahasia yang nomor 4 dan rahasia yang nomor 5 yang terkandung di dalam rumus iku, yaitu khobar jumlah ismiyah dan khobar jumlah fi'liyah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, sebelum kita lanjutkan video ini, di sini ada pemberitahuan kepada para pendengar setia channel Al-Qurtubi MZ bahwasanya alhamdulillah kita beri salatul khot ala rumuzil lughatil Qurtubi MZ ini, alhamdulillah sekarang udah ada cetakan yang menggunakan tulisan Latin. Nah, kemarin kan kita di sini cuma mencetak tulisan Arab saja seperti ini. Nah, sekarang alhamdulillah selain daripada tulisan Arab seperti ini, alhamdulillah sudah kami cetak kembali dengan menggunakan tulisan Latin. Mengingat dikarenakan banyak yang meminta supaya ditulisnya itu dengan tulisan Latin. Nah, karena mungkin sebagian daripada penggemar channel Al-Qurtubi MZ ini belum ada yang lancar membaca tulisan Arab Pegoan. Nah, jadi perbedaannya seperti ini. Nah, ini untuk tulisan Arab dan ini untuk tulisan Latin seperti ini. Adapun untuk jumlah sama, yaitu 100 rumus lughah. Nah, dan untuk cetakan yang Latin ini di sini sudah disusun sesuai dengan susunan huruf abjad dari pertama huruf A sampai terakhir huruf Z. Dan begitu juga untuk cetakan yang tulisan Arab di sini sama, diawali dengan tulisan huruf alif atau hamzah sampai dengan huruf yang terakhir. Kepada hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah yang membutuhkan rumus lughah Risalatul Khat ini yang cetakan tulisan Latin, bisa menghubungi nomor yang sudah dicantumkan di dalam deskripsi video ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Jadi rahasia yang keempat daripada rumus iku itu adalah jumlah khobar ismiyah. Nah, artinya ketika kita menemukan suatu kalimat yang berkedudukan sebagai khobar, yang mana khobar tersebut itu terbentuk daripada jumlah ismiyah, maka makna awal daripada kalimat tersebut adalah iku. Nah, di sini pada kolom contoh pengaplikasian kita lihat ada kalimat Zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, untuk makna kurang lebih Zaidun utawi ki Zaid
iku jariyatuhu utawi jariyahe Ki Zaid iku zahibatun kang lumaku. Nah, kita lughah Zaidun utawi Ki Zaid. Nah, untuk rumus utawi sudah kita bahas. Kurang lebih kode rumusnya seperti ini. Nah, Zaidun utawi Ki Zaid iku jariyatuhu. Nah, utawi jariyahe Ki Zaid iku zahibatun kang lumaku. Nah, itu kalau kita artikan dengan menggunakan bahasa Jawa. Kalau kita artikan dengan menggunakan bahasa Sunda, Zaidun ari Ki Zaid eta jariyatuhu ari hambana Ki Zaid eta zahibatun anu berangkat. Nah, kalau menurut Indonesia kurang lebih Zaidun jariyatuhu zahibatun. Jariyahnya Ki Zaid atau hambanya Ki Zaid, atau jariyah itu hamba perempuan. Nah, jadi hamba perempuannya Ki Zaid itu adalah pergi. Nah, jadi hambanya Ki Zaid itu pergi. Nah, hadirin kaum muslimin. Di sini yang menjadi contohnya itu adalah lafad jariyatuhu zahibatun. Nah, kenapa ini jariyatuhu zahibatun sebagai contoh daripada khobar jumlah ismiyah? Karena lafad jariyatuhu zahibatun ini adalah suatu kalimah yang berkedudukan sebagai khobar. Nah, sebagai khobar. Dan si lafad jariyatuhu zahibatun ini terbentuk daripada jumlah ismiyah. Nah, pertanyaannya, apa itu jumlah ismiyah? Hadirin kaum muslimin, sebelum kita lanjut kepada contoh al-kalamu huwa lafdu, insyaallah kita bahas dulu secara singkat apa itu jumlah ismiyah. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Sebelum kita membahas secara singkat apa itu khobar jumlah ismiyah, nah di sini perlu kita ketahui bahwasanya khobar, nah secara garis besar terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada khobar mufrad dan ada khobar ghair mufrad. Nah, jadi secara garis besar khobar ada dua bagian. Nah, apa itu khobar mufrad dan apa itu khobar ghair mufrad? Nah, yang disebut khobar mufrad itu adalah wahwa ma laisa lahu jumlatan wala syabihan bil jumlati walau kana tasniyatan au jam'iyatan. Yang disebut khobar mufrad itu adalah mana-mana khobar, nah yang terbentuknya itu bukan dari jumlah dan bukan syibeh jumlah. Meskipun si khobar tersebut terbentuk daripada tasniyah ataupun jama'. Nah, secara tidak sadar dan secara tidak langsung untuk khobar mufrad sudah kita bahas pada redaksi contoh lafad Zaidun qaimun. Nah, yang kemarin tanya Zaidun kan kedudukannya sebagai mubtada. Qaimun ini kedudukannya sebagai khobar. Khobar apa? Khobar mubtada yang terbentuk daripada khobar mufrad. Nah, kenapa ini qaimun masuknya khobar mufrad? Karena qaimun ini bukan jumlah dan bukan syibeh jumlah. Apa itu jumlah? Apa itu syibeh jumlah? Nanti secara singkat akan kita bahas pada pembahasan khobar ghair mufrad. Nah, hadirin kaum muslimin, insyaallah di sini kita akan sedikit lebih fokus membahas apa yang disebut khobar ghair mufrad. Nah, jadi secara singkat yang disebut khobar ghair mufrad ini adalah sebaliknya daripada khobar mufrad. Tadi kan khobar mufrad itu adalah khobar yang terbentuknya itu bukan dari jumlah dan bukan dari syibeh jumlah. Berarti yang disebut khobar ghair mufrad itu adalah mana-mana khobar yang terbentuk dari jumlah dan syibeh jumlah. Nah, makanya di sini untuk khobar ghair mufrad terbagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada khobar ghair mufrad yang terbentuk daripada jumlah. Dan yang pertama dan yang kedua ada khobar ghair mufrad yang terbentuk daripada syibeh jumlah. Nah, jadi ada dua. Nah, hadirin kaum muslimin, yang akan menjadi bahasan pokok kita kali ini adalah khobar jumlah. Kenapa kok khobar jumlah? Nah, karena
setiap khobar yang terbentuk daripada khobar guer mufrad jumlah, kita kasih makna awalnya itu dengan iku. Beda halnya dengan khobar guer mufrad syibeh jumlah. Kenapa? Untuk makna awal daripada khobar guer mufrad syibeh jumlah itu bisa saja maknanya itu iku tetap atau iku setengah. Nah, untuk makna khobar guer mufrad syibeh jumlah, atau mungkin maknanya itu iku kaya. Nah, ini untuk makna khobar guer mufrad syibeh jumlah secara singkat. Nah, insya Allah untuk makna iku tetap, iku setengah, iku kaya di sini kita belum bahas. Nanti bahasannya itu kurang lebih ada di nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Sekarang kita lagi fokus membahas iku, jadi makna iku saja. Nah, untuk makna iku, nah di sini adalah khobar guer mufrad jumlah. Jadi setiap suatu kalimah yang berkedudukan sebagai khobar, yang mana khobarnya itu khobar guer mufrad dari jumlah, maka makna awalnya itu dengan menggunakan iku. Seperti halnya di sini ada khobar jumlah ismiyah dan khobar jumlah fi'liyah. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan khobar guer mufrad jumlah? Nah, yang disebut khobar guer mufrad jumlah atau yang disebut dengan jumlah adalah al-kalamul murakkab min fi'lin wa fa'ilin au min mubtada'in wa khobarin. Atau dibalik, al-kalamul murakkab min mubtada'in wa khobarin au min fi'lin wa fa'ilin. Nah, jadi yang disebut jumlah itu adalah mana-mana suatu kalam yang tersusun daripada mubtada dan khobarnya atau fi'il dan fa'ilnya. Itu disebutkan dengan jumlah. Makanya di sini untuk jumlah ada dua. Yang pertama ada jumlah ismiyah. Nah, dan yang kedua ada jumlah fi'liyah. Nah, di sini jumlah ada dua. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Nah, di sini sudah tergambar dan sedikit udah nyambung kepada pembahasan rahasia yang terkandung di dalam rumus iku yang nomor 4 dan nomor 5. Di sini kan ada ada khobar jumlah ismiyah. Nah, yaitu ini. Nah, khobar guer mufrad jumlah ismiyah. Dan yang terakhir nomor 5, di sini ada khobar jumlah fi'liyah, yaitu ini. Khobar guer mufrad jumlah fi'liyah. Nah, hadirin kaum muslimin, kita bahas satu persatu. Apa itu khobar guer mufrad jumlah ismiyah dan apa itu khobar guer mufrad jumlah fi'liyah. Nah, di sini kita mulai dulu daripada apa yang disebut dengan jumlah ismiyah. Hadirin kaum muslimin, secara singkat yang dimaksud dengan jumlah ismiyah adalah mana-mana suatu kalimah yang tersusun daripada mubtada dan khobar. Nah, mubtada plus khobar. Nah, jadi ketika ada susunan kalimah Arab atau bahasa Arab yang tersusun daripada mubtada dan khobar, maka dinamai dengan jumlah ismiyah. Kenapa kok susunan mubtada dan khobar itu dikasih nama dengan jumlah ismiyah? Nah, karena mubtada ini pasti kalimah isim. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan jumlah fi'liyah. Nah, apa yang disebut dengan jumlah fi'liyah? Secara singkat, nah, yang disebut dengan jumlah fi'liyah adalah mana-mana kalimah atau mana-mana susunan kalimah bahasa Arab yang tersusun daripada fi'il dan fa'il. Nah, ini dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Kenapa kok dinamai dengan jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il. Seperti itu kurang lebih gambaran. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita kembali lagi kepada jumlah ismiyah. Jadi yang disebut dengan jumlah ismiyah, nah ini secara singkat. Nah, adalah mana-mana kalimah yang tersusun daripada susunan mubtada dan susunan khobar atau susunan kalimah isim
atau suatu susunan kalimat yang diawali dengan kalimat isim yang berkedudukan sebagai mubtada. Contohnya adalah lafaz Zaidun qaimun. Nah, di sini ada lafaz Zaidun qaimun. Ini Zaidun kedudukannya sebagai mubtada. Ini qaimun kedudukannya sebagai khobar mubtada. Nah, ini lafaz Zaidun qaimun. Nah, secara keseluruhan daripada lafaz Zaidun qaimun ini dinamakan dengan jumlah ismiyah. Kenapa dinamai dengan jumlah ismiyah? Karena merupakan susunan bahasa Arab yang tersusun daripada mubtada dan khobar. Zaidun mubtadanya, qaimun khobarnya. Seperti itu. Nah, jadi hadirin kaum muslimin, yang disebut dengan khobar guer mufrad jumlah ismiyah itu adalah mana-mana ketika khobarnya itu terbentuk daripada jumlah ismiyah atau terbentuk daripada susunan mubtada dan khobar. Mana contohnya? Nah, contohnya yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada kata Zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, Zaidun utawi ki Zaid. Kalau ditanya ini Zaidun kedudukannya sebagai apa? Nah, sudah dapat kita pastikan ketika suatu kalimat yang dikasih makna awalnya itu utawi, pasti kedudukannya sebagai mubtada. Ini sudah kita bahas pada video yang mungkin sudah terlewat kemarin. Nah, ini iku jariyatuhu. Iku jariyatuhu. Nah, sudah kita pastikan ketika suatu kalimat yang makna awalnya itu dikasih makna iku, nah, kita sudah tentukan pasti kedudukannya sebagai khobar. Nah, khobar apa? Lihat, ada ina gak di awal permulaannya? Gak ada, berarti bukan khobar ina. Atau ada kana gak di permulaan lafaz Zaidun jariyatuhu zahibatun? Oh, tidak ada, berarti bukan khobar kana. Khobar ina bukan, khobar kana bukan. Atau ini ada khobar mubtada. Nah, kita lihat. Sebelum iku ada mubtada tidak? Oh, ada. Ini Zaidun sebagai mubtada. Maka kita pastikan bahwa jariyatuhu ini adalah khobar mubtada. Seperti itu. Nah, secara singkatnya hadirin kaum muslimin. Nah, kita lanjut. Ini jariyatuhu zahibatun, kedudukannya sebagai khobar mubtada. Nah, kita lihat bentuk daripada lafaz jariyatuhu zahibatun. Ini kalau kita lihat dari segi makna, jariyatuhu utawi jariyahe ki Zaid iku zahibatun. Nah, jadi jariyatuhu zahibatun ini kedudukannya sebagai khobar. Dari mana asal khobar? Kita kasih makna iku. Tapi yang menjadi model ongkoh jariyatuhu itu jadi khobar sesuai dengan makna iku, tapi dikasih makna lagi utawi iku jariyatuhu utawi pembantu ki Zaid utawi hamba ki Zaid. Nah, ongko di sini ada makna iku tapi dikasih makna lagi utawi. Nah, nu kieu teh disebutna teh jumlah gitu. Kusabab si jumlah ye cicingna dina tempat khobar, maka disebutna teh khobar jumlah. Ngan pertarosana khobar jumlah ismiyah atau nabi khobar jumlah fi'liyah. Nah, tinggal jariyatuhu tadi dikasih makna naon. Oh, iku jariyatuhu utawi, aya utawi deui. Sedangkan cek kamari apabila kita melihat suatu kalimat yang dikasih makna dengan utawi, pasti kedudukannya sebagai mubtada. Oh, berarti khobar jumlah ini terbentuk daripada jumlah yang diawali dengan mubtada. Kita lihat pada satu lembar yang tadi. Nah, sedangkan kata tadi apabila ada jumlah yang diawali dengan mubtada terus dilanjutkan dengan khobar, kita kasih nama dengan jumlah ismiyah. Nah, berarti jariyatuhu zahibatun ini adalah jumlahnya itu jumlah ismiyah. Kenapa kok jumlah ismiyah? Karena tersusun dari susunan mubtada, jariyatuhu mubtadanya, zahibatun sebagai khobarnya. Maka ini dinamai dengan khobar jumlah ismiyah. Kenapa khobar jumlah ismiyah?
karena khobarnya itu terbentuk daripada susunan mubtada dan khobar. Kira-kira dapat dimengerti apa tidak? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Contoh yang selanjutnya, di sini ada al-kalamu huwal lafdu. Nah, ini adalah pembahasan awal di kitab Jurumiyah. Al-kalamu untuk makna al-kalamu utawi arane kalam. Iku huwa. Nah, di sini iku huwa udah kita tentukan bahwa iku huwa berarti huwa ini sebagai khobar. Untuk makna iku huwa utawi. No, di sini ada utawi lagi. Iku huwa utawi iya kalam, iku al-lafdu. Mau di atas atau di bawah. Nah, kalau dikira di atas ini tidak cukup atau tidak bisa terlihat, bisa disimpan di bawah atau di tengah-tengah lafadznya. Nah, di sini iku al-lafdu. Nah, hadirin kaum muslimin. Kita lihat, ini al-kalamu kedudukannya sebagai apa? Karena dikasih mana utawi, pasti kedudukannya sebagai mubtada. Iku huwa, ini huwa, kasih mana iku. Berarti apa kedudukannya? Khobar. Nah, dari mana kita tahu khobar? Karena dikasih mana iku. Apa maknanya? Huwa utawi. Nah, ongko huwa ini kita kasih mana iku sebagai khobar. Tapi maknanya itu dengan utawi lagi. Nah, ini sama seperti jariyatuhu. Iku jariyatuhu utawi. Tuh, pembantune Jaid, iku zahibatun. Ini juga huwa utawi iya kalam. Iku huwa utawi iya kalam, iku al-lafdu. Nah, berarti apabila ada suatu kalimat yang dikasih makna dengan iku tetapi menggunakan makna utawi lagi, disebutnya itu khobar yang termasuk jumlah ismiyah. Nah, beda halnya dengan lafaz Zaidun qaimun. Meskipun Zaidun qaimun ini diawali dengan mubtada, dilanjutkan dengan qaimun sebagai khobarnya, ini mah, nah si qaimunnya ini nih, qaimunnya ini khobarnya itu bukan khobar jumlah ismiyah. Dan qaimun ini bukan termasuk khobar jumlah, akan tetapi masuknya itu kepada khobar mufrad. Kenapa khobar mufrad? Karena si khobarnya itu tegasna lapad qaimun tidak terbentuk daripada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Itu secara singkat. Namun untuk pembahasan secara detail perbedaan antara khobar mufrad dan khobar ghair mufrad atau khobar ghair mufrad syibah jumlah dan khobar ghair mufrad jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau fi'liyah, itu membutuhkan waktu yang tidak akan cukup 1, 2, 3, 4 bahkan sampai 5 jam. Kita belum tuntas membahas masalah khobar mufrad dan khobar ghair mufrad, hadirin kaum muslimin. Namun pada kesempatan dan pada video kali ini di sini kita membahas secara singkat saja. Jadi mudah-mudahan meskipun singkat ini dapat dimengerti atau dapat dipahami, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya buat kita semua yang melihat dan mendengar pada video kali ini. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimahumullah. Kita lanjutkan kepada rahasia yang nomor 5 yang terkandung di dalam rumus iku adalah khobar jumlah fi'liyah.